Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 15 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bangga dan bersyukur punya Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Di dalam dunia ini tidak ada penyelamat lain selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Bersyukur, kasih-Nya sempurna. Kita bisa hidup sampai detik ini, anugerah Tuhan. Tuhan ciptakan kita di muka bumi, ada rencana yang sempurna dari Tuhan. Nomor satu, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ciptaan-ciptaan karya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita sudah mengerti tentang kebesaran Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau percaya, siapa yang menciptakannya? Tuhan. Wah, saya mau percaya sama Dia. Saya mau ikuti firman Tuhan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, kita dipilih hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai hidup ini. Tuhan, pakai hidupku ini. Saudara harus merindu dipakai Tuhan. Doa selalu, Tuhan, pakai hidup ini. Supaya hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena suatu hari kelak, janji Tuhan, kita sangat senang sekali akan diundang di dalam perjamuan bersama Yesus. Seperti di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 dikatakan, lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin adat domba. Berbahagialah mereka yang diundang, pastikan yang diundang itu Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebelum waktunya terlambat, kita mau rajin baca Alkitab. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan egois, jangan maunya sendiri yang ngawur-ngawur, tapi ikuti firman Tuhan. Supaya nanti kelak kita diundang dalam pesta perkawinan bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, ya, karena ini anugerah Tuhan yang bersama kita. Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita layak masuk di dalam kerajaan surga, mengalami perjamuan pesta bersama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tuhan panggil kita untuk datang makan minumlah dalam perjamuan pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan panggil datang makan minumlah. Amin. Haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Amin. Haleluya. Dia beri makan padamu, membarui hatimu. Dia panggil kita semua, mari masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan sudah sediakan, haleluya, panggil umatnya berkumpul, undang orang-orang berdosa, mari datang minumlah. Amin. Haleluya. Roti hidup Dia berikan di meja pesta suci. Mari kita bersama dengan Yesus di surga. Haleluya. Tuhan panggil datang makan minumlah. Amin. Haleluya. Menunggu kedatanganmu Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Yesus beri makan padamu, membarui hatimu. Amin. Haleluya. Dia panggil kita semua, oh mari datanglah. Amin. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan Yesus, sejak dahulu kita dipilih.
Dia selamanya panggil pilih kita semua. Amin, haleluya. Dia undang kita semua. Orang kudus, kudus Tuhan, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, yaitu Tuhan Yesus di surga. Tuhan panggil, datang, makan, minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Haleluya. Dia beri makan padaku dan membaharui hidupku. Tuhan Yesus panggil kita semua dan juga mempelai kita semua diangkat ke surga. Segenap tentara surga malaikat akan sambut kita. Amin, haleluya. Oh, betapa sungguh mulia bila harinya tiba dan bersama dengan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan panggil, makan, minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Haleluya. Dia beri makan padaku, membarui segenap hidupku. Tuhan Yesus panggil pilih kita semua. Amin, haleluya. Dalam Matius 22 ayat 10 dan 11, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang, dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga masuklah mereka semua dalam ruangan perjamuan kawin anak domba Allah. Kita semua diundang masuk. Oleh karena itu mari kita harus siapkan diri kita semua untuk layak masuk dalam perjamuan bersama Tuhan Yesus di surga. Amin, haleluya. Marilah kita hidup kudus, hidup seturut firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan panggil, mari datang makan minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Amin, haleluya. Yesus panggil kita semua. Marilah kita masuk di dalam perjamuan yang besar dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Yesus, terima kasih. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Kekal dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus Maha Kudus. Tuhan, ampunilah semua dosa hilafku, Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, Bapa, pikiran kami, hati kami, untuk terima firman Tuhan. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Haleluya. Aku mau cinta Yesus dan taat pada firman Tuhan hingga langkahku yang terakhir berjumpa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 15 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima tuh berkat Tuhan. Karena Yesus memanggil kita untuk kita masuk di dalam rencana yang sempurna. Sesuai dengan tadi puji-pujian, Tuhan memanggil kita, mari datang makan minumlah. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, bahwa kita akan diundang dalam pesta perkawinan anak domba. Artinya perkawinan menyatu hidup kita di surga. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai Tuhan, diibaratkan sebagai mempelai perempuan, diumpamakan sebagai mempelai perempuan, akan berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang sempurna, yang tidak ada duanya. Dia satu-satunya Tuhan. Kita diundang untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Tapi banyak orang tidak menghargai, saudara. Padahal kalau kita baca ya, dalam Matius pasal 8 ayat 11, ya, saya baca demikian. Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Berarti kesimpulannya Abraham, Ishak, Yakub itu masuk surga. Ini Yesus nih yang ngomong nih. Aku berkata kepada itu Yesus yang ngomong. Bahwa nanti banyak dari timur dan barat. Ya, kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Oh, memang benar Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan Yakub Rahmat sudah ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, sepengen berjumpa, nomor satu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nomor satu jadi kerinduan saya. Makanya saya pagi malam berusaha keras berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga, memberitakan firman Tuhan. Bukan dunia yang saya cari, tapi kerajaan surga yang ku cari. Dan nanti kelak saudara, kalau kita lihat di sini, seumpama ya perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam kerajaan surga tertulis dalam Matius 22, saudara. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Coba ini, siapa anaknya? Kita adalah anak-anak Tuhan. Berjumpa dengan Bapa di surga. Diundang saudara. Ya, orang baik dan jahat, semua kita dulu adalah orang jahat. Ya, siapa yang bilang kita orang baik? Jujur kita dulu orang jahat. Lebih bagus kita ngaku di depan Tuhan. Oh Tuhan, kita tidak berharga. Kita bisa diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah Yesus. Itu atas anugerah Tuhan. Tidak semua orang diundang. Banyak orang dipanggil, sedikit yang terpilih.
Waktu ini dipanggil semua orang-orang jahat dan orang baik. Orang jahat diproses sama Tuhan. Yang baik jangan sombong. Tapi karakter kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan malam ini bicara tentang mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun. Atau kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca. Dalam Wahyu pasal 20, puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk di dalam kitab Wahyu pasal 20. Berarti tinggal 3 pasal. Pasal 20, pasal 21, pasal 22. 3 pasal sisa di kitab Wahyu. Setelah kita selesai dan kita berdoa sama-sama. Apakah mengupas kembali kitab Injil Matius atau saya melanjutkan perjanjian lama, karena perjanjian lama masih banyak Bapak Ibu, masih di kitab Mazmur, masih waduh bisa-bisa masih setahun lagi nih kali ini, ya oleh karena itu mari kita dengan setia, apapun keadaan kita, tetap kita pandang Tuhan Yesus. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6, ini tentang kerajaan 1000 tahun saudara. Ini saya mau baca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga seular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu ku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepadanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan ia juga menerima tandanya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6 yang terakhir. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima, kita akan masuki di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan 1000 tahun nanti kalau sudah baca yang sudah saya baca, ada malaikat dengan rantai besar akan mengikat iblis, setan, malaikat, keruni-keruninya, orang-orang jahat semua diikat saudara, supaya tidak bisa mengganggu manusia-manusia di muka bumi. Di situ teruji kemurnian manusia. Kalau saat ini iblis kan masih intervensi saudara, suka mengganggu kita sehingga kita lemah, jatuh dalam dosa. Tapi nanti ada kerajaan 1000 tahun dengan sesuai firman Tuhan, malaikat turun dari surga akan membawa rantai besar, diikat itu iblis, dimasukkan ke dalam jurang maut, tidak boleh keluar karena dimeteraikan. Dalam rangka Yesus Kristus pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia, diuji kembali itu manusia. Apakah bertobat atau tidak nih? Ya, kalau tidak bertobat, mati semua nih saudara. Mereka akan diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, melihat jiwa mereka dipenggal itu mereka saudara, yang tadinya masih syahid, ya, mereka akan bangkit ini oleh kuasa Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dan akan memerintah itu, ya, oleh karena itu mari. Tapi bagi mereka yang menolak Yesus, yang menyembah kepada binatang di ayat yang keempat, ya, mereka yang tidak, mereka kembali memerintah sebenarnya, tapi mereka yang nanti saudara, yang menyembah patung akan binasa saudara, ya, yang hidupnya tidak benar itu akan mati binasa saudara, ya. Oleh itu kita berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan memerintah. Tapi bagi mereka yang nanti hidupnya tidak benar, ya, saya mau baca ayat yang kedua, Wahyu 22, yang menangkap naga seular tua itu iblis dan setan, yang mengikatnya selama 1000 tahun, melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu, memeteraikan di atas supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian pada itu ia dilepaskan untuk sedikit waktu. Nanti kerajaan 1000 tahun, kita memerintah selama 1000 tahun, tapi iblis diikat, ya. Tapi mereka yang sudah menyembah patung binasa semua Tuhan saudara. Tapi bagi kita menyembah Tuhan akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun.
ya, bersama dengan Tuhan dan masuk di dalam kerajaan surga. Oleh itu mari kita dari saat ini mempersiapkan diri kita. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan nyembah lain selain hanya Yesus. Ya, jangan cari yang lain, jangan datang ke Gunung Kawi, ya, datang kepada dukun-dukun paranormal. Lepas semua itu, ya. Segala kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan, semua kita lepaskan, kita buang, kita hanya cari Yesus. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Supaya nanti kelak kita diundang masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lama. Amin, puji Tuhan. Tuhan panggil, mari datang makan, minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatanganmu selamanya. Amin, haleluya. Dia Yesus beri makan padamu dan membaharui hatimu. Yesus panggil, pilih kita semua, marilah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pilih kita untuk masuk ke surga. Haleluya. Mari kita semua cinta Yesus dan setia dan taat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Masuk dalam rencananya. Hidup kita dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita dengan sikap yang rendah hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kita siap dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Bapak Ibu, mari kita berjaga dan berdoa. Dan tiap hari, tiap saat, kita membangun persekutuan intim dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.